Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di musola maupun yang ada di Zoom. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakannya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai tergolong umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Al-Qur'an. Al-Qur'an kita kaji per kata. Kalau kita punya terjemah ya, kita tempelkan di setiap kata itu. Ya, mudah-mudahan dengan kita memahami per kata itu, pemahaman kita menjadi lebih kuat ya, lebih kuat. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian Al-Quran per kata sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-71 yang kemarin sebelumnya ya ini ya. Sekarang 72. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribuhu biba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Jadi ayat ini adalah sebab, menjadi sebab diperintahkannya Bani Israel, kaum Bani Israel untuk menyembelih sapi. Nah, di sini menarik di sini ya. Jadi sebab diakhirkan ya. Kemudian perintahnya kan menyembelih sapi tadi. Nah, kenapa menyembelih sapi? Nah, ayat ini yang kemudian dimunculkan. Ya. Jadi menyebutkan sebab setelah dilakukan itu akibatnya tadi itu. Nah, kenapa demikian? Ini menurut para ulama ini adalah bagian dari taubih dan takrik kepada Bani Israel yang begitu bandelnya. Ya. Sehingga ketika
langsung wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Itu kan permulaannya begitu tentang sapi betina itu. Ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya agar kaumnya menyembelih sapi. Nah, tiba-tiba seperti itu, menyembelih sapi. Ada apa di situ? Ayat 72 ini sebabnya. Ya, supaya kemudian kita apa namanya? Kalau kita membaca urutannya itu ini kan di on kan ininya. Apa? Eh, rasa ingin tahuan kita itu. Nah, rasa ingin tahuan kita kemudian dimunculkan atau di on kan begitu. Ada apa ini? Nah, ketemu ayat 72 ini memang demikian. Dan perintah untuk menyembelih sapi itu adalah mengandung beberapa apa ya, beberapa kenakalan Bani Israel itu. Yang pertama adalah karena dia membunuh tadi, membunuh tanpa hak. Yaitu siapa? Seorang yang ahli waris, ya. Dia adalah pewaris tunggal dari apa ini? Kalau dia itu anak anak paman. Anak paman itu berarti sepupu ya. Ya, ya tak sabar untuk menunggu kematian yang kaya raya tadi itu dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, monggo silakan. Silakan sekalian. Yang kedua adalah istihza'nya Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka meminta supaya Nabi Musa alaihissalam membantu mengungkap ya kejadian skandal pembunuhan itu, kemudian Nabi Musa menyampaikan agar menyembelih sapi. Ya, itu dianggap sebagai pelecehan begitu. Apakah ini sedau kurang kau wahai Musa begitu? Qalu atatakhiduna huzwa. Ya, dianggap ya kita itu main-main atau bagaimana begitu. Nabi Musa menjawab, Nabi Musa itu seorang nabi utusannya Allah Subhanahu wa taala, dianggap apa? Main-main perkara ini. Itu adalah ketidaksopanan yang amat berat ini dari Bani Israel. Sampai Nabi Musa menyampaikan, qala inni a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah tidak segeranya melakukan perintah dari Nabi Musa alaihissalam. Yang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Diminta menyembelih sapi, ditanya lagi sapinya ini seperti apa. Dijawab warnanya, dijawab dia tidak tua, tidak muda. Ah, kok masih gini, ditanya lagi warnanya apa gitu ya. Dijawab warnanya kuning, semuanya ya, yang menyenangkan bagi orang yang melihat, kuning tua gitu. Nah, itu masih banyak itu. Coba yang benar itu sapi yang seperti apa begitu ya. Tidak segera beranjak. Dan ini pelajaran bagi kita semua sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga refleksi bagi kita sebenarnya, kaum muslimin. Ya. Maka kemudian sebab dari penyembelihan sapi itu ada disebutkan di ayat 72 ini. Sekali lagi, itu adalah bagian dari taubih dan takrik, ya, bagian dari celaan ya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap buruknya sifat-sifat Bani Israel. Jadi didulukan ininya. Ya lebih gitu ya didulukan proses ya sebabnya diakhirkan. Wa id qataltum nafsa. Wa'id dan ingatlah wahai Bani Israel. Qataltum ya. Ketika wa'id ingatlah wahai Bani Israel ketika qataltum kalian membunuh. Kalian membunuh nafsa seseorang. Yang ini diceritakan ya kalau pas menjelaskan di awal dulu disampaikan dulu ya karena ya kita apa tahu ceritanya begitu jadi disampaikan duluan. Tapi ayatnya belakangan sebenarnya. Ayat ke-72 ini. Ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, faddarotum. Ini ya faddarotum ini ada tak yang diidghamkan ke dal. Jadi tadarotum asalnya.
Seperti takhosomtum, tadafa'tum, ya. Ini saling tuduh menuduh. Jadi kalau nasoro itu menolong, kalau tanasoro nanti saling menolong. Jadi saling menuduh ini. Ada tak yang diidgomkan. Maka kalau faddarotum kita cari di kamus nggak akan ketemu ini. Dal ditasdidkan, kemudian roktum, rok gitu ya. Itu tadaro aslinya. Jadi ada taknya yang diidgomkan. Maka ditulis faddarotum. Lalu kalian saling menuduh fiha tentang pembunuhan itu. Ya, disampaikan sebelumnya, ya, kemudian kaum yang satu menuduh bahwa kaum itu telah membunuh seorang yang kaya itu, kemudian diminta diat, minta tebusan, bukan hanya ini ya. Yang pelaku pembunuhan malah meminta tebusan pada kaum yang tidak bersalah. Kaum yang tidak bersalah merasa tidak membunuh, kemudian menolak dan menuduh itu adalah apa namanya skenario dari kaum yang menuduh tadi. Jadi itu ribut gitu ya. Dan ini tidak bisa diungkap karena barang buktinya tidak ditemukan, ya, tidak ada sidik jari waktu itu, ya, sehingga kemudian saling bermusuhan, saling bertikai, ya, akibat pembunuhan itu, maka kemudian diserahkan kepada Nabi Musa. Untung ada Nabi Musa. Kalau nggak ada Nabi Musa, ya gimana cara mengungkapkannya? Ya, pembunuhan berencana, pembunuhan terencana dan menghilangkan barang bukti. Susah diungkap ini. Salah-salah kalau kemudian ya dihukum dengan hukuman zahir, maka kalau diputuskan oleh hakim bisa saja yang salah adalah kaum yang dituduh tadi. Karena nampak jasadnya itu ada di kaum yang dituduh tadi itu, jasad yang dibunuh itu. Sementara yang membunuh menuduh telah membunuh pamannya tadi. Ya. Sehingga bisa saja yang tidak bersalah menjadi dihukum bersalah. Bukan hanya itu, ya kalau itu hukumannya penjara, juga kemudian kena diat. Ya, jadi yang salah dihukum benar, yang benar dihukum salah jadinya kalau begini. Nah, kita kan sekarang ini ya begitu ya, pembunuhan dengan menghilangkan barang bukti. Ya, sampai kemudian ribut ya berhari-hari itu ya muncul di media massa. Kemudian bahkan sekarang itu model mutilasi, pembunuhan yang berencana, yang menghilangkan barang bukti, kepalanya taruh di mana, nanti ke tangannya taruh di mana begitu ya, atau bukan di semen di bawah gitu ya, di semen punya jasadnya itu dimutilasi di semen di bawah, nggak ada yang tahu, tapi terungkap juga karena polisi punya cara gitu ya. Wallahu akan tetapi Allah mukhrijum itu akan menyingkap ma apa saja kuntum yang kalian itu taktumuna kalian sembunyikan. Allah akan mengungkapkan apa yang kalian sembunyikan. Jadi wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ini namanya jumlah i'tiradiyah namanya. Jadi satu klausa yang disisipkan, sebenarnya ini disisipkan karena tartibnya adalah ketika kalian membunuh seseorang lalu kamu saling menuduh tentang hal itu, kemudian ceritanya adalah meminta Nabi Musa untuk memberikan fatwa, memberikan penyelesaian, kemudian diminta untuk menyembelih sapi, terjadi proses yang itu, kemudian ketemu sapinya akhirnya ya. Singkat kata adalah ketemu sapinya, dibeli dengan seharga emas, kulit sapi itu seharga emas. Ya sekitar 40 kilogram gitu ya. Jadi pemuda yang mempunyai sapi itu langsung kaya raya gitu. Karena punya puluhan kilo emas. Ya, akibat ketaatannya, sedekah yang dia lakukan selama ini itu kemudian berbuah menjadi kaya raya. Dan kekayaan yang dipegang orang yang soleh ya akan menjadi kekuatan kaum muslimin. Maka fakul nadribuhu bi ba'dihha. Setelah mendapatkan sapi ya, kemudian disembelih sapi itu.
Nah, kemudian setelah disembelih, fakul nadribuhu bi ba'dihha. Ya, kenapa wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, itu jumlah i'tiradiyah namanya. Jadi meng-highlight di sini, meng-highlight bahwa Allah akan mengungkapkan itu semua. Allah akan mengungkapkan apa yang kalian sembunyikan itu dengan cara dipukulkan bagian dari sapi itu ke mayat. Fakulna, maka kami berfirman, lalu kami berfirman, idribuhu, pukullah kalian semua, pukullah mayat itu, biba'diha, dengan bagian dari sapi yang tadi itu, yang di atas tadi itu. Sapi yang hanya satu-satunya di dunia dan tidak ada lagi sapi seperti itu. Hanya itu saja. Karena itu sapi mukjizat. Sapi mukjizat. Di masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi kemudian diambil menurut tafsir, ada yang menyebutkan adalah lidah sapinya dan ada yang menyebutkan adalah bagian ekornya. Dipukulkan kepada mayat tadi. Setelah dipukul, mayat tadi bangun. Hidup dan betul-betul hidup. Yang tadi mati, betul-betul mati, kemudian dipukul dengan sapi, bagian sapi hidup. Hidup beneran, bukan hidup ngelindur, bukan, memang hidup bener. Ini mukjizat ini. Kemudian ditanya, siapa yang membunuhmu? Maka dia menjawab, yang membunuhku adalah ini pamanku yang mau mewarisi hartaku ini. Nah, akhirnya terungkap. Pembunuhnya adalah yang menuduh tadi, yang merencanakan tadi, yang meminta tebusan bahkan tadi itu ya. Jahat banget sih tadi itu ya. Maka setelah menyampaikan yang membunuhku adalah fulan ini, maka kemudian meninggal lagi. Meninggal lagi ya. Setelah mengungkapkan itu. Itu disaksikan banyak orang. Ya. Tapi setelah meninggal ya, yang dituduh tidak mengaku. Masya Allah, ini Bani Israel ini ya. Kemudian dia bersikukuh tidak mengaku karena sudah mati, itu ngawur macam-macam itu. Tapi tetap kemudian dihukum dan dikisos, ya, dibunuh dia. Ya, tetap itu. Meskipun dia tidak mengaku. Ya sudah, ada Nabi Musa kok, ya kan. Kemudian itu mengungkap sendiri, yang mati itu yang membunuh saya adalah ini. Kemudian bagaimana itu? Nah, kadzalika, demikianlah yuhyillahu, Allah menghidupkan. Ya, yuhyi itu menghidupkan, Allah, ini fa'ilnya adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, al mauta, yaitu orang yang telah mati. Demikianlah Allah hidupkan orang yang telah mati. Ditunjukkan di mata kepala mereka bahwa yang mati itu bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat itu. Wa yurikum, dan dia perlihatkan kepada kalian ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum, agar kalian semua ta'qiluna, berpikir ya. Kalian semua menggunakan akalnya, kalian semua mengerti. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah dengan kekuasaannya bisa menghidupkan yang mati di depan mata orang-orang yang menyaksikan itu. Maka Allah juga mampu menghidupkan manusia yang lain. Ya, saat nanti itu hari kiamat, mudah bagi Allah menghidupkan yang mati. Itu ditunjukkan oleh Allah kekuasaannya. Nah, kalau sekarang kok misalkan sekarang nggak bisa, mukjizat itu tidak ada lagi. Yang bisa menghidupkan mati sudah nggak ada lagi. Jadi kita nggak perlu mengharap-harap seperti itu. Ya, mukjizat itu. Dan Allah mengungkapkan apa yang disembunyikan, ya, siapapun juga, karena tidak ada yang samar, tidak ada yang terhalang bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini yang tadi itu Bani Israel, ya, kemudian terungkap atas pengakuan mayat itu, nanti di hari kiamat terungkap semua. Karena apa? Karena bukan hanya mulut yang mengakui itu. Bahkan al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun apa ya? Di surat Yasin ya, ayat 65. Itu. Bahwa pada hari kiamat nanti itu akan kami kunci mati ininya, kami tutup itunya, mulutnya, kemudian tangannya berbicara. Tangannya akan berbicara dan kakinya menjadi saksi. Bagaimana bisa menolak? Jadi terungkap semua nanti. Ya, kalau tidak di dunia, di akhirat pasti diungkap Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam suatu hadis riwayat Ibnu Umar disampaikan, apabila seorang itu melakukan perbuatan buruk 7 kali, begitu ya, itu akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan terungkap itu nantinya itu. Demikian pula kalau dia berbuat baik akan ketahuan begitu. Maka kalau orang itu berbuat buruk misalkan ya, itu awalnya nggak ketahuan. Tapi kemudian tergoda lagi, melakukan lagi, nggak ketahuan. Itu lama-lama ketahuan itu nanti. Kalaupun tidak diungkap di dunia, pasti di akhirat terungkap semuanya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ada CCTV Pak yang selalu mengawal kita kan gitu ya. CCTV itu nanti akan dibuka di hari kiamat. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Summa qasat qulubukum. Kemudian qasat menjadi keras qulubukum hati kalian. Mim ba'di dzalika setelah peristiwa itu. Ya, yang tadi itu tetap tidak mengakui, ya itu. Dan kemudian Bani Israel pada umumnya sudah melihat berkali-kali, ya, berkali-kali tanda-tanda kekuasaan Allah. Mulai cerita yang dulu itu kan ya, berurutan itu, mulai dari diselamatkannya mereka dari Firaun, ya, tenggelamnya Firaun dia saksikan, kemudian mereka minta melihat Allah langsung, ya, pengen melihat Allah secara langsung. Allah itu, ya kami nggak percaya kepadamu kalau belum melihat Allah secara langsung, langsung kesambar petir begitu. Udah itu Allah itu langsung jelas gitu ya, langsung kontan gitu ya. Kemudian mereka menyembah sapi, anak sapi, pedet, menyembah anak sapi berupa patung emas. Kemudian mereka saling membunuh. Kemudian terjadi peristiwa di padang pasir itu, di padang pasir, ya, diberikan manna salwa dan seterusnya sampai peristiwa pembunuhan berencana tadi itu semua. Mereka melihat yang mati hidup kembali, tapi itu semua tidak menjadikan mereka sadar. Pelajaran-pelajaran itu tidak menjadikan mereka sadar. Karena itulah hatinya menjadi keras. Jadi hati yang keras itu kalau kemudian tidak masuk nasihat-nasihat Bapak Ibu sekalian. Ya, ini pelajaran bagi kita kalau kita apa namanya? Terkulum oleh perbuatan-perbuatan maksiat, segera tarik. Karena kalau kita terus terkulum dalam perbuatan maksiat itu, hati bisa menjadi keras. Sudah tidak mempan lagi nasihat. Tambah keras begitu. Ini kaum Bani Israel ini.
Dan juga bisa menimpa kita. Kalau ada nasihat kita abaikan, ada pengingat diingatkan Allah dikit-dikit kita abaikan. Terus saja bergelimang dalam kemaksiatan. Apalagi saat ini era apa? HP. Pada pegang HP, maaf ya. Maaf ya. Jadi HP itu seperti pegangan hidup. Pegangan hidup kita HP. Kalau HP kita nggak pegang, serasa tidak memegang hidup ya. Ya karena HP menjadi pegangan hidup sekarang. Nah, kita evaluasi ya, seberapa banyak kita apa kalau sudah kadung begitu ya di internet gitu kita dalam melihat kebaikan sama menikmati hiburan itu lebih banyak mana ya. Kalau kita terkulum dalam hiburan terus apalagi maksiat, segera tarik, segera sadar ya. Jangan terus-terusan di situ. Nanti hati bisa menjadi keras. Syukur-syukur kita pegang HP yang isinya YouTube, isinya pengajian. Nah, itu lain itu ya. Pengajian ini setelah ini lanjut pengajian ini, setelah ini lanjut pengajian ini. Banyak sekali di internet ya. TikTok dan segala macam itu ada Gus Baha misalnya, ada Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad misalnya, ada banyak sekali tuh. Gus Kausar dan banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran atau kita suka yang lain-lain. Nah, kalau suka yang lain-lain segera ingat dan apa keluar. Karena kalau tidak nanti hati kita bisa menjadi keras. Sebagaimana Bani Israel udah kena nasihat berkali-kali, tetap saja bandel. Fahiyah, sehingga hati itu kal hijarah, seperti batu. Ini diibaratkan Allah Subhanahu wa taala, hati kaum Bani Israel itu seperti batu. Kerasnya itu seperti batu. Au asyaddu qaswah, au bimakna bal. Jadi kalau makna au kita cari kamus artinya atau. Atau itu ya. Tapi di sini artinya bahkan. Bahkan lebih keras daripada batu hatinya. Menjadi keras, lebih keras daripada batu. Padahal wa inna minal hijarah. Padahal sesungguhnya di antara batu-batu itu lama yatafajjaru. Lamnya ini lam taukid, maunya ma masdariyah. Lama yatafajjaru ya, pasti ada yang memancar atau muncrat atau apa ya? Ya muncrat gitu karena itu air ya, air yang muncrat. Minhu dari ma, minhu ini dari ma itu ya batu itu, tapi bukan ke hijarah karena hijarah itu tas apa muannas. Jadi minhu kembalinya ke ma. Tapi maksudnya ma tadi itu ya batu. Jadi ada yang memancar dari batu itu adalah al-anhar, air-air sungai. Jadi kita tahu lah ya di pegunungan itu air ya, air apa no? Mata air itu dari batu-batu itu keluar gitu. Bahkan ada yang deras ya sampai ke air terjun. Nanti jadi mengalir ke sungai itu dari batu itu. Jadi batu pun bisa mengeluarkan air. Wa inna minha dan sungguhnya darinya itu dari batu itu lama yashaqqaqu. Ya, ada yang terbelah, batu yang terbelah. Fayakhruju maka keluar minhu darinya, minhu dari ma. Ini kalau tidak apa bingung kalau tidak memahami nahwu ini ya. Ini dari ini kemana ini ya? Kembali ke ma tadi. Ma itu tidak mesti manafi. Ada ma istifham, ada ma nafi, ada ma masdariyah, banyak ma itu. Ya. Ada batu yang terbelah dan keluar darinya al-ma'u, air. Terbelah kemudian keluar air. Ya kita kalau di tebing-tebing begitu ya, itu keluar dari batu itu air itu. Ada juga wa inna minha dan sungguhnya dari batu itu lama yahbitu. Ada yang meluncur jatuh min khasyatillah karena takut kepada Allah. Batu yang jatuh dari gunung itu bergelinding itu karena batu itu takut kepada Allah. Lo kok tahu? Ya
batu itu semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah, ya, bertasbih kepada Allah. Di batu yang jatuh itu karena takut kepada Allah. Hakikatnya ya kita nggak tahu bahasanya, tapi ini disebutkan batu yang jatuh menggelinding itu karena takut kepada Allah. Batu aja bisa begitu, tapi hati Bani Israel itu nggak bisa begitu. Jadi lebih keras daripada batu. Apa itu? Besi berarti ya. Kalau besi ya tidak bisa mengeluarkan air, ya. Tidak bisa terbelah, tidak bisa menjadi sumber mata air itu batu. Mungkin jadi besi itu hatinya. Ya, batu lebih keras daripada batu. Wa mallahu, dan mahanya ini manafi. Wa mallahu, dan tidaklah Allah itu bighafilin. Baknya bak harfu jar tapi zaidah, bak zaidah. Jadi dia secara lafzi mempengaruhi ghafil menjadi jar, tapi secara amal dia ya tidak berpengaruh. Tidaklah Allah itu lengah amma ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah tidak lengah, Allah tidak lupa, Allah tidak lalai terhadap yang kalian kerjakan. Semuanya Allah tidak lalai. Ya, semua nanti akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang kita bahkan kita kerentek ya kalau bahasa Jawanya itu ya. Terbesit di dalam hati itu Allah tahu semuanya. Tidak ada yang samar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari sifat-sifat buruknya Bani Israel, dan kita juga jangan menyalah-nyalahkan Bani Israel terus, ya, menjelek-jelekkan Bani Israel terus. Justru kita berintrospeksi, kita semua apa yang terjadi pada Bani Israel seperti itu jadi pelajaran kita semua. Adakah itu ada pada diri kita, gitu ya. Jadi seperti memberikan contoh kepada yang lain itu, contoh itu untuk kita sebenarnya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang soleh. Kita diampuni dosa-dosa kita, kemudian kita diberikan kelancaran rezeki, diberikan Amin. keberkahan, diberikan Amin. kemudahan atas segala urusan. Yang Amin. punya hutang dilunaskan Allah Subhanahu wa taala, yang punya Amin. kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.